Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Mukti dari kelas 2C dengan NIM 24044113886. Kali ini saya akan membahas materi mengenai Entity Relationship Diagram untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Basis Data. Baik, langsung saja ke materinya. Entity Relationship Diagram atau yang biasa disingkat dengan IRD adalah suatu diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur logis dari sebuah sistem informasi berbasis basis data. IRD menggambarkan hubungan antar data atau entitas di dalam sistem tersebut secara visual dan terstruktur. Nah, baik, di belakang saya ini terdapat contoh gambar IRD. Nah, yang berbentuk persegi ini disebut dengan entitas. Entitas adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data dan mengartikan entitas sebagai suatu objek nyata serta dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Nah, kemudian yang berbentuk seperti lingkaran ini disebut dengan atribut. Nah, atribut adalah data atau informasi yang menjelaskan entitas. Atribut menyimpan nilai yang terkait langsung dengan entitas atau relasi. Nah, lalu yang berbentuk seperti belah ketupat ini disebut dengan relasi. Nah, relasi digunakan untuk menghubungkan antar entitas yang memiliki keterkaitan. Dalam sebuah relasi selalu terjadi proses baru yang tentu menghasilkan sesuatu yang baru pula. Nah, gambar IRD di belakang saya ini menggambarkan struktur konseptual dari sistem informasi yang berfungsi untuk mencatat dan mengelola data sekolah berdasarkan lokasi, jenis, dan status operasionalnya. Diagram ini terdiri dari 3 entitas utama, yaitu provinsi, sekolah, dan status, serta 2 relasi penting, yaitu lokasi dan memiliki yang menghubungkan entitas-entitas tersebut. Nah, entitas provinsi mewakili wilayah administratif tempat sekolah berada. Setiap provinsi memiliki atribut seperti ID provinsi sebagai atribut key. Nah, atribut key merupakan jenis atribut kunci yang terdiri dari satu atau beberapa atribut yang dapat membedakan baris data dan bersifat unik. Contohnya seperti ID provinsi, ID sekolah, NIM, ataupun NIK. Nah, kemudian ada provinsi, kota, dan kecamatan. Atribut-atribut ini memberikan informasi geografis yang lengkap dan terstruktur yang sangat penting untuk mengelompokkan sekolah berdasarkan wilayah administratif secara hierarkis. Nah, yang selanjutnya ada entitas sekolah. Menjadi pusat sistem ini, sekolah memiliki atribut seperti ID sekolah sebagai atribut key yang membedakan satu sekolah dengan yang lain. Nah, atribut lainnya mencakup nama sekolah, alamat, dan kode pos untuk mendeskripsikan identitas fisik sekolah secara lengkap. Selain itu, terdapat atribut jenis sekolah yang dikhususkan untuk mengklasifikasikan sekolah menjadi 2 jenis, yaitu SMA, sekolah menengah atas, dan SMK, sekolah menengah kejuruan. Klasifikasi ini ditampilkan dalam bentuk spesialisasi atau generalisasi, menunjukkan bahwa jenis sekolah merupakan kategori turunan dari entitas sekolah. Selanjutnya, entitas ketiga adalah status, yang berfungsi untuk menyimpan informasi tentang kepemilikan dan sistem operasional sekolah. Atributnya ada ID status sebagai atribut key, sedangkan atribut status menentukan apakah sekolah tersebut negeri atau swasta. Selain itu, terdapat atribut MBS atau manajemen berbasis sekolah, yang mengidentifikasikan model penyelenggaraan sekolah, yang dalam diagram ini dibagi menjadi 2 kategori waktu pelaksanaan, yaitu pagi dan siang. Dengan demikian, status tidak hanya menunjukkan kepemilikan, tetapi juga sistem pengelolaan waktu sekolah. Selanjutnya, relasi lokasi menghubungkan entitas sekolah dan provinsi, menandakan bahwa setiap sekolah berada dalam suatu wilayah administratif tertentu yang terdiri dari provinsi, kota, dan kecamatan. Relasi ini memungkinkan sistem untuk mengelompokkan sekolah berdasarkan lokasi geografis secara lebih rinci. Selanjutnya, relasi memiliki menghubungkan entitas sekolah dengan entitas status, menunjukkan bahwa setiap sekolah memiliki status tertentu yang bersifat kepemilikan dan waktu operasionalnya. Nah, jadi secara keseluruhan, IRD ini dirancang untuk membentuk fondasi dari sistem informasi sekolah yang terorganisir
di mana sekolah dapat dicatat berdasarkan identitas, lokasi, jenis, dan statusnya. Desain ini sangat bermanfaat untuk keperluan pelaporan, pengelompokan, dan pengambilan keputusan dalam manajemen pendidikan di tingkat daerah maupun nasional.